Bisa saudara mengangkat tanganmu, naikkan doamu sama Tuhan. Sebab Yesus hidup pada hari esok. Apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takuti, kalau maut saja dia kalahkan. Kalau yang paling ditakuti manusia dia kalahkan. Kalau menderita saja dia rela bagi saudara dan saya. Kalau menerima cambuk, menerima paku, menerima semua rasa malu, dia lakukan bagimu dan bagiku. Hari ini apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran, angkat tanganmu dan serahkan kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, aku percaya Engkau bangkit dari kematian. Aku percaya Engkau sanggup buka jalan bagiku Tuhan. Gak usah lihat kiri kananmu, raise up your hand, aktifkan imanmu, nyatakan imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan pada hari ini. Haleluya Tuhan, Kau hidup, Kau hidup. Engkau bukan Tuhan yang dikalahkan oleh maut. Engkau bukan Tuhan yang dikalahkan oleh kematian, tapi maut sudah Kau kalahkan. Engkau bukan Tuhan yang dikalahkan oleh sakit penyakit, tapi sebenarnya sakit penyakit Kau kalahkan. Hari ini saudara dan saya di dalam Yesus, kita orang-orang yang menang. Mari Pak, angkat tanganmu Pak. Katakan, aku bukan orang-orang yang kalah, aku orang-orang yang menang di dalam Yesus. Mari Ibu angkat tanganmu, katakan aku menang. Haleluya Tuhan. Naikkan doamu sama Tuhan. Iman kita gak akan sia-sia. Pengharapanmu gak akan sia-sia. Doamu Dia dengar, Dia jawab. Thank you Jesus. Thank you. Kami bukan orang-orang yang gak punya pengharapan. Kami orang-orang yang punya pengharapan. Kami bukan orang-orang yang takut, tapi kami orang-orang yang menang. Hamba-Mu berterima kasih, bersyukur. Siapalah kami Tuhan, Kau percaya sedemikian luar biasa. Siapalah kami Tuhan, Kau berkati luar biasa. Engkau yang kirim jiwa-jiwa ke tempat ini. Bahkan kami gak tahu bagaimana mengundang mereka datang ke tempat ini, tapi Engkau Tuhan yang panggil mereka datang. Berapapun yang Kau percayakan kepada ministry di tempat ini, hamba-Mu berdoa agar setiap mereka pulang boleh diberkati oleh Tuhan. Agar setiap mereka pulang boleh merasakan Yesus dalam hidup mereka. Agar mereka pulang boleh mendapatkan sesuatu. Agar genap firman-Mu Tuhan. Kami yang cari Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami yang andalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Kami menaruh harapan kami kepada Yesus. Kami akan melihat Yesus yang kami sembah tidak akan pernah mempermalukan kami. Haleluya. Mari sama-sama sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman percayamu, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapannya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Sambil angkat tanganmu kau yang susah hati, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Kau yang sedang cemas hari ini, tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari jemaat Tuhan, kiranya Tuhan bisa angkat tanganmu, katakan El Shaddai, Allah
Dengan imanmu bilang Dia besar. Dia besar. El Shaddai. Mari angkat tanganmu dengan imanmu. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat tanganmu dengan iman. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. El Shaddai. El Shaddai. Ada Allah Maha Kuasa. Kami nyatakan Kau lebih besar dari apapun. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha. Berkatnya besar, melimpah, melimpah. El Shaddai. Mari biar jemaat Tuhan katakan El Shaddai. El Shaddai. Thank you Jesus. Allah Maha Besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mu. El Shaddai. Allah Maha melimpah. El Shaddai. Lebih lagi berkatnya melimpah. Berkatnya El Shaddai. Sambil pegang kepalamu katakan berkatnya melimpah atasmu. Berkatnya El Shaddai. Berikan tepuk tangan di atas kepalamu. Lebih dahsyat lagi bagi Raja, lebih dahsyat lagi bagi Yesus yang mati dan bangkit dari kematian, bagi Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Betapa kami mengucap syukur Tuhan Yesus, bahwa Engkau Tuhan kami bukan saja datang ke dunia, mati bagi kami, tapi Engkau bangkit bagi kami. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa bagi menjadi pembela bagi kami. Dan suatu hari kelak akan datang kedua kali untuk membela setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap jiwa-jiwa yang hadir. Kami bersyukur untuk tempat yang indah ini. Kami bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan. Kami bersyukur untuk kasih setia demi kasih setia. Kami sadar bahwa ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa agar melalui ministry di tempat ini banyak orang diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan
disembuhkan, banyak keluarga dipulihkan. Bahkan agar melalui ministry di tempat ini, biar nama Yesus saja yang dipermuliakan. Kami berterima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Pagi juga hamba-Mu pada sore malam hari ini, untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Agar siapapun yang hadir pada hari ini, mereka bawa berkat dari Tuhan. Mereka bawa kekuatan, apapun sepanjang minggu ini yang mereka akan hadapi, mereka dipersiapkan hari ini. Tantangan apapun yang menanti mereka di hari-hari depan, mereka diperlengkapi hari ini. Bahkan apapun musuh yang menunggu mereka, kami percaya hari ini mereka diberikan hikmat dari Tuhan. Kami bukan orang-orang yang kalah, tapi kami orang-orang yang menang. Kami bukan orang-orang yang dipermalukan, tapi kami orang-orang yang dibela dari surga. Kami orang-orang yang akan melihat berkat-berkat Tuhan nyata dalam hidup kami. Apa yang mulut kami doakan, mata kami akan melihatnya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, para jemaat Tuhan, kerinduanku ministry, mari sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada sore menjelang malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom kerinduanku ministry. Belum semuanya bisa lebih kompak lagi. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Kalau enggak keberatan boleh kasih toski di kanan saudara. Katakan ketemu juga kita di Peluit, bilang saudara. Haleluya, ketemu juga kita di Peluit, amin saudara. Bagi Bapak Ibu yang baru datang hari ini, coba yang kemarin gak datang, baru datang angkat tangannya. Oh semuanya ya, haleluya ya. Susah tempatnya? Susah jauh tempatnya? Capek nyarinya? Tapi saya berdoa atas anugerah Allah saudara nggak akan sia-sia. Setiap kilometer yang saudara cari ke tempat ini, Tuhan akan berkati lipat kali ganda. Amin saudara. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam seminggu belakangan ini. Ada banyak orang yang menawarkan tempat saudara. Bahkan banyak mereka yang menawarkan tempat di bulan, Neptunus dan sebagainya. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Bahkan tadi dalam perjalanan ke tempat ini, ada seorang jemaat Tuhan, bukan jemaat Tiberias saudara. Bukan jemaat tempat lama Bapak Ibu, mohon maaf 24 tahun jadi harus terbiasa Bapak Ibu ya. Ya. Tadi saya jalan ke tempat ini ada orang bukan dari jemaat tempat lama saudara, dia bukan jemaat tempat lama, dia DM istri saya dan bilang, Pak Pendeta kami mau kirim roti. Dan dia kirim rotinya nggak satu, nggak dua. Kalau satu, dua saya bisa beli sendiri Bapak Ibu. Tapi dia bilang kami kirim roti kurang lebih 2.000 pieces rotinya Bapak Ibu. God is good, God is good. Tuhan terlalu baik. Ada banyak orang mulai DM kami, mulai WA kami. Pak ada tempat di sini, ada tempat di sini, ada tempat di sini. Rasanya kalau bisa fotokopi diri sendiri, kami ingin buka di mana-mana Bapak Ibu. Pokoknya target kami Alfamart kami kalahkan gitu Bapak Ibu. Tapi kami tahu bahwa kami harus memulai dengan humble, dengan rendah hati. Kami terus harus meminta Tuhan untuk menyertai langkah kami. Karena lebih gampang buka Alfamart, Alfamidi daripada buka rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena membuka rumah Tuhan tidak boleh pakai ego, tidak boleh pakai emosi, dan tidak boleh untuk gagah-gagahan. Karena kami tahu bahwa pekerjaan rumah Tuhan harus kita hormati dengan penghormatan yang tertinggi. Katakan amin. Dan kita tahu bahwa rumah Tuhan adalah tempat bagi setiap saudara di tempat ini. Siapapun engkau, tadi ada orang di belakang ketemu saya, seorang perempuan yang patah hati sama laki-laki. Sehingga dia hanya ingin sama laki-laki, hanya ingin sama perempuan. Saya bilang sama dia, you are belong in here. Kamu jangan lari, kamu di sini. Ada juga orang yang narkoba, yang ditolak oleh keluarganya. Saya bilang sama dia, kamu datang kemari. Tempat ini, kerinduanku ministry ini, kami bikin agar saudara dan saya, siapapun saudara yang ditolak oleh gereja, yang ditolak oleh lingkungan, yang ditolak oleh keluarga, you are welcome in here. Bukan berarti kami mengatakan iya sama dosa, no. Bukan berarti kami mengatakan iya sama semua kegagalan, no. Tapi kami tahu pahitnya ditolak. Kami tahu pahitnya diomongin. Kami tahu pahitnya. Kami tahu. Oh iya, bagi jemaat online yang menyaksikan, Bang bisa sapa jemaat online juga ya. Oke Dede. Sapa, minta ketik di chat. Oke Dede.
Salam jemaat online dimanapun Bapak Ibu berada, terimalah salam dari tempat ini. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk jemaat online. Kalau mau ketik, bisa ketik di sana, mau minta doa apa aja boleh, yang penting jangan minta uang. Oleh karena itu, welcome to the Kerinduanku Ministry. Dan minggu ini kita akan meluncurkan sebuah care group, sebuah komsel bagi setiap jemaat Tuhan yang pengen tertanam, yang rindu memiliki komunitas, yang rindu memiliki rekan untuk share, bahas firman. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami tentang apa itu kekristenan, apa itu pertobatan, bagaimana berdoa, bagaimana baptisan, you are welcome in here. Karena kami tidak ingin membuat sesuatu yang cuma mirip-mirip atau sama-sama saja. Kami ingin membuat sesuatu di mana saudara dan saya bisa bertumbuh, tertanam, dimuridkan. Katakan amin. Jadi nanti saudara akan diminta, saudara yang ingin mendaftar untuk masuk dalam care group, saudara bisa mendaftar dalam care group saudara. Pak Pendeta, saya nggak pernah baca Alkitab, daftar di care group. Pak Pendeta, saya nggak bisa baca, daftar sekolah. Jangan daftar sama saya. Jadi saudara yang ingin tertanam, yang selama ini ketemu sama saya, Pak, nggak ada komsel Pak. Pak, nggak ada care group Pak. Pak, ayo atuh Pak bikin komsel Pak. Ayo tuh Pak, kami juga akan meluncurkan yang namanya program Woman Ministry. Dan kali ini Woman Ministry yang pelayanan akan benar-benar woman. Bapak Ibu bukan laki-laki tapi benar-benar woman yang akan melayani saudara. Mari kita akan belajar lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah Our God is alive. Our God is alive. Bilang kiri kanan saudara, kasih tos kiri kanan, bilang Yesus kita hidup bro, bilang Yesus kita hidup bro. Kalau dia orang tuamu jangan panggil bro, saya nggak jamin saudara. Anak saya kalau ketemu saya pulang dari rumah, saya nggak dusta, nggak bohong, nggak lebay-lebayin. Pulang dari ke pelayanan, dia bilang gini, dari mana bro? Saya bilang kurang ajar, isi lapet satu ini, saya bilang gini. Bro nggak gitu bro. Jadi kalau dia butuh apa-apa saya bilang minta sama brohmu itu. Our God is alive. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Mari sama-sama kita akan buka firman Allah. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ketiga. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu ia berkata apa? Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup aku. Namun lihatlah aku hidup sampai kapan? Selama-lamanya aku memegang segala kunci maut dan tampilkan ayatnya yang ke-17 dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan sama-sama bilang sama saya, yang awal dan yang akhir. Ayat ini adalah sebuah jaminan, adalah sebuah janji yang luar biasa. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tahu awal kita, dia tahu ending kita. Dia tahu siapa yang akan bangkit menyerang saudara. Dia tahu siapa yang akan bangkit menghancurkan saudara. Tuhan tahu rancangan apa yang dibuat di belakang saudara. Tuhan tahu omongan apa yang di belakang saudara. Tuhan tahu apa yang akan terjadi sama masa depan saudara. Kabar baiknya hari ini, sekalipun ada masa sukar, sekalipun ada masa sulit, Dia yang awal dan yang akhir. Saya punya kebiasaan kalau baca buku, saya tuh paling gak suka dibikin deg-degan. Maka kalau beli buku, baca buku, saya pasti buka bagian belakang. Gak ngerti. Karena bagian belakang itu kita udah tahu endingnya. Buka bagian belakang endingnya. Tetapi ikut Tuhan seringkali deg-degan. Seringkali deg-degan. Tapi pasti ujung yang manis, katakan amin. Seringkali deg-degan ketika kami memutuskan untuk membuat ibadah secara onsite, undang jemaat. Kami bilang ini peluit bro. Ini peluit loh bro. Orang tanya, Pak kenapa gak buka di sini aja? Saya bilang mana hepengnya? Yang cuma moncong lo aja maju itu. Pak buka sini, Pak buka sini. Kalau cuma buka doang gue juga bisa buka, tapi gak ada gedungnya. Ketika kami memutuskan untuk bikin ini saudara, kami cuma punya iman, gak punya apa-apa. Cuman punya apa? Iman. Tapi jangan bilang cuman. Saya suka sebel kalau orang Kristen bilang, aduh Pak udah gak bisa apa-apa Pak, cuma bisa doa doang. Cuman. Hei, doa itu bukan cuman. Doa itu perkataanmu sama Bapamu di surga. Doa itu menarik kuasa Allah turun ke tempat ini. Doa itu bukan cuman, katakan amin.
Jadi ketika saudara dan saya, dia Alfa dan Omega. Dia tahu semua masa depan saudara dan saya di tempat ini, katakan amin. Dia tahu akan ada masa yang membuat engkau takut, tapi dia berkata, don't worry, aku ada di masa itu. Dia tahu bahwa akan datang masa di mana saudara menangis dengan luar biasa, tapi Tuhan berkata, don't worry, aku akan menyelesaikannya bagi kamu. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Bilang kiri kanan saudara, jangan takut lagi. Bilang sama yang baru ngomong, muka kamu kelihatan takut banget, bilang. Amin. Jangan takut lagi. Mari sama-sama kita akan belajar apa saja yang menjadi bagian dari kita ketika Yesus bangkit dari kematian. Saudara siap diberkati? Yang pertama, bahwa ketika dia bangkit dari kematian, dia memiliki panggilan, a greater purpose in your life. Dia punya kuasa, dia punya panggilan yang luar biasa. Firman Allah mengatakan dalam 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-15. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Dan Kristus, supaya mereka yang hidup tidak lagi, tetapi untuk siapa? Untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Selama hidupmu untuk dirimu sendiri, kau akan capek, kau akan lelah, kau akan kecewa, kau akan stres. Selama hidupmu fokusnya adalah me, myself, and I. Diriku, untukku, mana kepentinganku. Selama hidup saudara hanya memikirkan berpusat di diri saudara sendiri, kau akan menemui yang namanya stres, kecewa, marah, dan seterusnya. Hidup yang paling capek adalah mengendalikan hidup ini. Mengendalikan moncong orang. Mengendalikan perkataan orang gak akan pernah bisa. Satu-satu yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini adalah hati kita. Orang mau ngomong apa aja bisa. Moncong-moncong dia. Betul apa tidak? Ada cerita orang naik kuda, papa mamanya kudanya gak dinaikin. Anaknya sama papanya pegang kuda. Orang satu desa bilang orang bodoh. Kuda kok gak dinaikin. Lewat desa berikutnya papa mamanya... papanya sama anaknya naikin kuda itu. Desa berikutnya bilang orang gak punya pri kemanusiaan. Pri perkudaan. Kuda kok digendong dua-duanya. Desa berikutnya papanya gak naik, anaknya yang naik. Desa berikutnya bilang dasar anak gak tahu diri. Papanya jalan kaki, anaknya naik kuda. Dia balik lagi papanya naik kuda, papanya anaknya jalan kaki. Desa berikutnya bilang dasar papa gak punya belas kasihan. Kalau diikutin, sampai Tuhan datang kedua kali, gak habis-habis. Amin. Akan selalu ada orang yang gak suka sama saudara. Akan selalu ada orang yang sayang sama saudara. Bagi orang yang benci sama saudara, saudara mati aja buat dia, dibilang pura-pura mati dianya itu. Betul apa tidak? Tapi bagi orang yang suka sama saudara, apapun yang terjadi sama saudara, dia akan bilang, aku udah terlanjur sarang heo sama dia. Tadi pagi saya khotbah di rekan saya GSJS, MOI saudara, ada jemaat maju, Pak minta foto. Saya tanya, dari gereja itu ya? Dia bilang, enggak Pak, gereja GSJS. Enggak Pak, lu kok datang kemari? Bapak kan lagi viral. Karena Bapak lagi viral, saya minta foto. Terus dia tag tulisannya, with pendeta viral. But it's okay. But it's okay. Orang bilang nasi sudah jadi bubur. It's okay. Biar Jo. Biar Jo. Kasih kecap. Kasih ayam suwir. Kasih DP rica. Tambah babi panggang. Dodo Ya. Yesus punya rencana yang besar sama saudara. Kemarin kami buka daftar pelayanan yang mendaftar kurang lebih. Mana yang penggereja terangkat semua bagaimana? Yang daftar pelayanan 300 orang. Wow. Lo jangan lo daftar gak lo? Lo daftar gak? Enggak. 300 orang. Jumat kami buka pendaftaran, Sabtu kami panggil, datang semua. Ini banyak nih yang belum beres di tempat yang lama, datang kemari banyak nih. 300 orang. Kenapa? Karena mereka mau melayani. Pak, saya gak bisa nari, daftar. Pak, gak bisa nyambut tamu, daftar.
Bisa jadi pendoa syafaat. Pak gak bisa doa, pulang. Mau dipakai di mana orang kayak begitu? Pak pendeta saya sudah oma-oma, mau jadi apa? Yang pasti bukan choir. Kalau oma jadi choir, ku kan terbang beneran dia. Oma nggak turun oma Oma biar jo oma sodeng Yesus. Ternyata khotbah di tempat sendiri enak juga ya. Tadi saya bilang dalam perjalanan kemari, Tuhan, masa GSJS penuh saudara, sampai gelantungan. Ketemu jemaat, Pak, buka di Gading dong. Pak, buka dong Pak, buka dong. Saya bilang, Tuhan, masa di tempat teman penuh Tuhan. Ini Tuhan, mana Tuhan? Tolong, datang loh. Datang tadi ada, belum. Tadi ada yang di depan, Pak, saya dari Makassar. Khusus kemari, udah 3 bulan Pak. Kenapa lo bilang dari Makassar? Kenapa lo harus, saya kira kan dari Makassar ya kan. Khusus untuk kerinduanku ministry kan. Saya feel honored, merasa terhormat. Udah 3 bulan dia bilang. Gak usah lo sebut Makassar. Gue dari Jepang 2 minggu lalu. Makanya saudara, siapa tuh? Queen Elizabeth saudara, Queen Victoria, ibu dari Queen Elizabeth. Ketika dia mendengar khotbah tentang akhir zaman, dia berkata kepada pengawalnya, aku mau Yesus itu datang ketika aku masih menjadi Ratu Inggris. Prajuritnya tanya, kenapa Queen, kenapa? Karena ketika Tuhan datang, ketika aku masih menjadi Ratu Inggris, aku akan memberikan mahkotaku dan melemparkannya kepada Yesus. Sebab hanya dia yang layak untuk menjadi raja di atas segala raja. Amin saudara. Orang tuh kalau ngerti semua yang dia punya datang dan berasal dari Tuhan, akan memegang segala sesuatu dengan hold it with a loose hand. Orang tuh kalau ngerti raja sebenarnya adalah Yesus. Makanya momen Paskah ini adalah momen di mana kita orang Kristen harusnya paling sadar bahwa Tuhan tuh cinta mati sama saudara. Dia tuh sayang banget sama saudara. Dia terima paku, dia terima cambukan. Bayangkan beberapa hari sebelumnya orang menyambut dia di Yerusalem dan berkata Hosana, Hosana. Tapi beberapa waktu kemudian orang yang bilang Hosana, orang yang bilang juga salibkan dia. Hidup kayak begitu bos. Hari ini dia puji saudara, besok dia bisa hancurkan saudara. Hari ini dia akan dukung saudara, besok dia bisa akan jebak saudara. Ini hidup bos. Kalau saudara bilang, aduh Pak Pendeta dunia makin jahat. Puji Tuhan, berarti kau tahu kau gak mau lama-lama di dunia, bilang amin. Ada orang yang nyaman banget di dunia, nyaman banget. Sampai-sampai gak mikirin surga. Ada orang yang hidupnya dunia aja. Pokoknya dunia aja, toko aja. Buka toko, neraka juga dia buka toko. Pokoknya duit aja, cien aja. Gabung pelayanan dong nanti. Kalau udah punya anak, gabung pelayanan dong. Nanti kalau anak udah gede. Anak udah gede gabung pelayanan dong. Aduh nanti. Terus aja nanti. Ketika udah mati masuk surga, Tuhan mau masuk, Tuhan bilang nanti. Queen Victoria, dia bilang kalau Yesus datang di masa pemerintahanku, aku melempar mahkota kepada dia. Kalau saudara baca lagi sejarah, dikatakan Raja Louis ke-9. Ketika dia mendengar relikul, tahu relikul kan? Mahkota duri itu datang ke Paris, samping Pluit situ. Mahkota itu datang, dengar baik, ini memberkati saya. Ketika mahkota itu datang ke Paris, Queen atau Raja Louis ke-9, dia buka jubahnya, dia buka sepatunya, jalan dari istananya, bukan istana Bogor. Dia jalan dari istananya berlutut. Dia mendekat, prajuritnya berkata, Raja, engkau raja ngapain? Dia bilang, di hadapan mahkota duri itu, aku akan merendahkan diriku sedemikian rupa. Orang tuh kalau tahu, Yesus adalah segalanya dalam hidup ini. Hidupnya akan memiliki tujuan, purpose yang baru. Kalau saudara dan saya hari ini menyadari bahwa hidupmu anugerah, mari mulai arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus. Kalau saudara tertarik untuk bergabung melayani.
Kalau saudara tertarik ingin mendalami lagi firman Tuhan, bergabung dengan Komsel, dengan Care Group, bergabung lagi lebih dalam lagi. Ada waktunya cari duit, tapi sekarang waktunya cari Tuhan lebih lagi. Pak, kami orang tua Pak, masa kami komselnya sama anak muda? Kami punya komsel khusus orang tua. Siapa yang pimpin? Belum ada. Ya tentunya kami pendeta yang pimpin. Tapi kerinduan kami sederhana. Biar saudara makin mendalami firman Allah. Makin mengerti kepada firman Allah. Yang pertama, kebangkitan Yesus, Alkitab mengatakan ketika dia bangkit, Watchman Nee mengatakan demikian. Kisah lama kita berakhir dengan salib, kisah baru kita dimulai dengan kebangkitan. Bilang kiri kanan saudara, kita mulai dengan kebangkitan. Ayo bilang saudara, kita mulai dengan apa? Kebangkitan. Saya berdoa bukan hanya Yesus yang bangkit, tapi bisnismu juga bisa bangkit. Bukan hanya Yesus yang bangkit, tapi kesehatanmu juga bangkit. Jangan malu-malu, tepuk tangan aja buat Tuhan. Jangan malu-malu, saya berdoa. Yang kedua, apa yang Yesus punya ketika dia bangkit dari kematian. Yesus memiliki kuasa yang sangat besar atas hidup saudara dan saya. Matius 28 ayatnya yang kedua. Atas anugerah Allah terlalu banyak gereja-gereja yang mengundang Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar. Tapi teman-teman di sini bilang, Kak, jangan tinggalin dong Kak. Ini ibarat tumbuhan, baru tumbuh udah diinjek katanya. Ya saya bilang ya don't worry. Karena saya punya kerinduan ministry. Ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu apa? Ada banyak orang WA, Pak, apa yang bisa saya bantu? Pak, butuh apa? Saya mau jawab, banyak. Pak, kurang apa? Banyak. Tuhan baik. Pernah mikir enggak? Enggak. Kosong, gelap. Kayak begini gelap. Ini masih mending ini kita ada terang-terang dikit. Tapi Tuhan terlalu baik. Sampai kalau berdoa sama istri, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan yang sama juga akan tolong saudara. Besok minggu terlalu banyak orang ngundang saya untuk melihat yang ini, yang ini, yang ini. Terlalu begitu baik Tuhan. Selama saudara berjalan dalam kehendak Tuhan, maka surga akan backup saudara. Yang repot, kita gak berjalan dalam kehendak Tuhan. Kenyamanan kadang-kadang jadi musuh bagi orang percaya. Makanya Tuhan guncang tempat nyaman kita agar kita bisa bertumbuh. Amin. Yang kedua firman Allah bilang demikian. Mari sama-sama kita akan melihat firman Allah. Matius 28 ayatnya yang kedua. Saudara siap diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Maka dan datang ke batu itu dan apa? Menggulingkannya. Lalu apa? Sama-sama bilang sama saya, gempa bumi yang hebat. Sama-sama bilang sama saya, malaikat turun dari langit, menggulingkan batu dan duduk di atasnya. Bahwa pertama kali manusia yang melihat kebangkitan Yesus bukan para murid-murid. Karena murid-murid Alkitab mengatakan mereka gak percaya. Pada berkali-kali Yesus bilang, makanya jangan heran. Makin banyak dididik belum tentu bersama-sama dengan Yesus. Belum tentu memiliki karakter seperti Kristus. Katakan amin. Alkitab mengatakan murid-murid tahu Yesus bangkit di hari ketiga tapi gak percaya. Siapa yang muncul pertama kali datang ke kuburan? Para wanita. Para apa? Para wanita tempat ini kalau engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, engkau bisa dipakai Tuhan dengan cara luar biasa. Amin para wanita, para ibu amin. Kalau engkau bangun pagi-pagi suamimu ke kantor dan kau berlutut, kau berdoa, kau doa sama Tuhan, Tuhan bisa pakai engkau luar biasa. Yang repot suami ke kantor, istri nonton sinetron. Iya. Kalau saudara suamimu ke kantor dan kau berdoa, Tuhan, suamiku rada-rada on Tuhan. Mana hari ini interview lagi. Ngomong sama gue aja gak jelas Tuhan. Apalagi interview Tuhan. Tuhan suamiku rada-rada ya kurang dikit lah. Mana hari ini panggil bosnya lagi Tuhan. Kalau gue jawab aja kadang-kadang dia jawabnya gak jelas Tuhan. Ya. Kalau saudara berdoa bagi suamimu. Walaupun suamimu rada-rada on. Tuhan bisa promosiin suamimu. Yang amin-amin jomblo bagi mas Tuhan. Apalagi kalau engkau sungguh-sungguh cari Tuhan. Para wanita ketika mereka datang ke kubur Yesus, Alkitab bilang ketika mereka datang ke kubur Yesus, saya yakin walaupun gak tercatat dalam Alkitab saudara, tapi saya yakin dalam pemikiran mereka, gimana gulingin batu.
Gimana ngelewatin penjara, gimana ngelewatin pasukan Romawi. Pasukan Romawi yang menjaga kubur Yesus adalah the most elite squadnya, pasukan yang paling terbaik. Karena pada masa itu Yesus viral. Yesus sangat viral pada masa itu. Pada masa itu kematian Yesus menjadi buah bibir di seluruh Israel, di seluruh Yerusalem. Jadi Yesus sangat dijaga karena ada berita murid-murid akan mengambil mayat Yesus. Yang ngerti bilang amin dulu. Jadi ketika para perempuan, kenapa perempuan gambaran gak berdaya? Ketika para perempuan menuju ke kubur Yesus, saya yakin mereka ngobrol sama teman-temannya. Jeng, kenapa Jeng? Itu gimana ya, dorong batu. Udah ajak Petrus belum? Petrus mah gak percaya. Udah ajak Thomas, boro-boro Thomas. Yudas gimana? Udah mati. Bisa bayangin gak saudara? Mereka tapi tetap berjalan. Mereka tetap menuju ke kubur. Padahal mereka gak ngerti siapa yang akan geser batunya. Mereka gak ngerti bagaimana prajurit Romawi bisa mengizinkan mereka melihat mayat Yesus. Mereka hanya punya iman dan ketulusan untuk datang menemui Yesus. Mungkin hari ini saudara berada dalam situasi yang sama. Ada batu besar yang menutup hidupmu. Ada prajurit, ada orang-orang besar yang berusaha menstop saudara. Tapi kalau engkau beriman, percaya sama Tuhan, maju aja. Nanti Tuhan yang akan gulingkan batunya. Nanti Tuhan yang akan buka jalannya. Nanti Tuhan yang akan usir mereka. Pengen percaya, bilang amin dulu. Amin. Jalan aja, maju aja. Ketika para wanita itu sampai ke tanah kusir atau Pondok Rangun. Biasanya orang Batak zaman dulu kalau pasca pasti muncul jam 4 pagi atau jam 2 di kuburan. Mungkin berharap bangkit juga dari kubur. Mereka datang dan ketika mereka melihat batu sudah digulingkan. Siapa yang gulingkan? Bos, baru 5 menit yang lalu bos. Siapa yang gulingkan? Malaikat. Kemana prajurit Romawi? Tidur. Ini Alkitab yang mana kau baca sih? Lari. Prajurit Romawi itu bukan prajurit kaleng-kaleng bos. Mungkin zaman sekarang mereka seperti Amerika. Pasukan Navy SEAL-nya. Kok mereka lari? Karena yang datang lebih kuat dari mereka. Makanya hidup ini jangan tunggu yakin dulu. Yakin, pasti baru maju. Gak butuh iman. Kalau pasti gak butuh iman. Kadang-kadang, aduh gimana ya. Tapi kalau Tuhan taruh di hati, gak melanggar hukum, gak nipu orang, gak jahatin orang. Pesan saya dari mimbar ini, maju bos. Dari mana uangnya? Nanti Tuhan kasih. Dari mana caranya? Nanti Tuhan buka. Belum ada orangnya? Nanti Tuhan kirim. Kok aminnya dikit sih? Saya sedang share hidup saya sama saudara. Ya, kalau saudara pinter curhat. Maju. Batunya Tuhan gulingkan. Prajuritnya Tuhan usir. Sehingga mereka bisa melihat. Yesus sudah bangkit. Ketika mereka melihat Yesus bangkit, saya yakin Maria langsung mengambil HP-nya. Dia WA grup murid Yesus. Bo. Breaking news. Yesus sudah bangkit. Petrus lagi nyebar jala. OMG kata Petrus. Jalanya dilempar, Thomas yang nangkap. Kata Thomas. Yesus bangkit. Batu digulingkan. Dan saya suka banget Alkitab bilang, malaikat menggulingkan batu dan duduk apa? Di atasnya. Bukan masalah yang dudukin kita, tapi kita yang duduk di atas masalah. Ayo dong, bisa lebih hebat lagi dari ini, tepuk tangannya. Kenapa Alkitab bilang malaikat harus duduk di atasnya? Saya nggak tahu.
Kenapa Alkitab harus tulis secara spesifik? Malaikat menggulingkannya dan duduk di atasnya. Karena malaikat mau bilang bahwa malaikat itu saudara orang percaya engkau dapat memerintahkan malaikat untuk bergerak bagi saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Saya suka banget Alkitab bilang malaikat duduk di atasnya. Untuk menandakan kepada saudara dan saya di dalam Yesus bukan masalah yang menduduki saudara. Tapi saudara yang menduduki masalah. Bukan masalah yang kalahkan saudara. Tapi saudara yang mengalahkan masalah. Saudara bukan orang-orang kecil, bukan orang-orang lemah. Saudara orang-orang hebatnya Tuhan. Ayo dong, bangkit dong, semangat dong. Ayo dong, kasih kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Saya suka banget Alkitab bilang malaikat menduduki batu itu. Saya suka banget ketika dia bilang, oh yes God, it's me, itu saya. Saya bukan mereka yang menduduki saya, tapi saya yang menduduki bangku itu, batu itu. Akan duduk. Hari ini apa yang menakutkan bagimu, esok hari akan menjadi kesaksian bagimu. Hari ini apa yang menyedihkan bagimu, esok hari akan menjadi sukacita bagimu. Hari ini apa yang mengerikan bagimu, esok hari akan menjadi sumber kesaksianmu. Kadang-kadang dia usik zona nyaman kita. Dia bawa kita keluar. Bukan karena dia jahat. Tapi karena dia mau engkau bukan biasa-biasa saja. Dia mau engkau luar biasa. Luar biasa. Tadinya Abraham, saya dapat gambar 470 orang yang bergabung pelayanan. Data terbaru. Kayaknya banyak yang daftar pelayanan. 470 orang. Siapa yang taruh jemaat untuk datang pelayanan? Bukan saya. Saya gak pernah WA mereka. Pantang saya WA orang untuk ajak gabung-gabung. Gak ada. Pasti Roh Kudus yang bikin mereka datang kemari. Buat gabung pelayanan. Ada yang daftar pelayanan, Pak saya gak bisa ngapa-ngapain. Daftar aja. Mau daftar di mana Pak? Lah lu yang mau pelayanan kok lu nanya gua? Udah banyak masalah gue, jangan lu tambahin saya bilang. Ya, Abraham tadinya terkenal di Ur Kasdim. Tuhan mau dia lebih hebat lagi. Keluar dari Ur Kasdim. Tuhan mau tontonin Abraham sama dunia. Tuhan gak rela, kata Tuhan, levelmu bukan lagi kota Madia, kata Tuhan. Aku mau bawa kamu sampai dunia. Saudara cuma amin-amin karena bukan kau kan yang disuruh. Kau duduk amin, amin, amin karena hidupmu nyaman. Kalau iblis gak bisa bikin engkau lari dari Tuhan, dia akan bikin hidupmu nyaman. Saking nyaman yang kau gak cari Tuhan lagi. Kapan kita dekat sama Tuhan? Ketika ada badai, betul apa tidak? Kapan kita menangis sama Tuhan? Ketika ada masalah. Makanya hidup orang percaya kadang-kadang, pasti setahun ada aja. Jangan langsung bilang, aduh Tuhan colong aku. Enjoy, nikmatin. Pak nangis terus Pak. Sama. Pak susah makan, ini gue kurus. Nikmatin. Nanti kau nengok ke belakang. Kau akan bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia tolong di belakang. Amin. Berikutnya yang ketiga. Sama-sama bilang sama saya gak mampu tanpa Tuhan. Tapi saya bisa dengan Tuhan. Kita sekali lagi kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sambil saya undang pemain Tajidor bisa bantu saya saudara. By the way thank you so much buat setiap jemaat saudara. Saya tahu saudara mungkin cukup jauh. Ada yang dari Bekasi tadi saya lihat. Ada juga yang datang dari Jakarta. Ada juga yang datang dari Cibubur. Kebetulan mama saya. Bontot, mama ibadah di mana? Ya di Bontot lah ma. Mau di mana lagi? Nanti kalau tempat lain diomongin. Tuh mamanya aja nggak ke Gideon tuh. Tuh kan, bener kan? Udahlah, cukuplah diomongin lah. Terima kasih saudara untuk sudah datang. Dan saudara, saya berdoa saudara setiap kilometer yang kau datangi ke tempat ini gak sia-sia. Setiap bensin yang saudara bawa kemari untuk cari Tuhan, Tuhan yang balaskan lipat kali ganda. Haleluya. Mari sama-sama kita lihat bagian yang ketiga yang terakhir.
Our God is alive, Tuhan kita itu hidup. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Saya dapat pesan khusus dari istri saya untuk boleh mengulang ini, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca. 3, 2, iya. Supaya kita yang telah terhadap dosa hidup, dan oleh bilur-bilurnya kamu apa? Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya. Kalau ada orang tanya sama saya, siapa orang paling berdosa di muka bumi? Sejarah mencatat namanya Yesus. Pak Pendeta, bukan dia seorang paling kudus? Betul. Tapi ketika dia mati di kayu salib, seluruh dosa manusia ditanggung dalam tubuhnya. Siapa orang paling hina di muka bumi? Namanya Yesus. Dia menanggungnya. Izinkan saya kembali merefresh saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib, sebagai anak tukang kayu, badannya sangat fit. Kemana-mana dia jalan. Karena pada masa itu gak ada ojek online, gak ada MRT, dia jalan. Setiap hari minimal pada masa itu minimal 20-30 km. Ketika dia ditangkap di tengah malam, di malam hari Paskah, hari perjamuan terakhir, ketika dia habis melakukan the last supper dengan murid-muridnya, kita mengatakan Yesus dibawa back and forth kepada Kayafas dan Pilatus, back and forth ke Kayafas, ke Pilatus. Kita mengatakan bahwa Yesus berjalan kurang lebih 4 km, bolak-balik, 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 bolak-balik. Dalam keadaan mentally, saudara, dalam hidupnya yang paling berat itu bukan sakit fisik. Kalau ini udah kena, badan juga sakit, betul apa tidak? Kadang-kadang tuh hidup ini, badan kita sehat, tapi ini kita nih. Kalau ini udah rusak, udah pahit di sini, susah. Kalau ini udah kecewa, gak bisa apa-apa. Makanya bayangkan mental Yesus. Kita bilang dia 100% Allah, dia 100% manusia. Kita mengatakan ketika dia ditangkap, dia disiksa, bahkan dia diludahi. Saya nggak kebayang. Tantangan yang kita manusia hadapi berat, tapi rasanya belum ada orang yang berani ngeludahin saya. Karena kalau ada, main kita. Anak Medan. Makanya kan susah bagi orang Batak, Ambon, Manado, Chinese. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Oh, sebelum itu tangan nyampe di sini, kaki so masuk. Enak aja, tampar pipi kiri. Oh, itu mah Yesus, kita bukan. Ini ibu kota, bos. Kalau sembarangan diinjek kita, no. Kita katakan Yesus back and forth 4 kilometer dia berjalan. Kita mengatakan ketika dia berdoa di Getsemani, dia peluhnya menjadi darah. Kita mengatakan bahwa ketika dia dicambuk, bayangkan semalaman gak tidur, disiksa sedemikian rupa, dipukulin kayak maling, ditelanjangi. Saya gak kebayang betapa Tuhan tuh dipermalukan sedemikian rupa. Ditelanjangin Pak, ditelanjangin Bu, ditelanjangin, benar-benar ditelanjangin. Ditelanjangin semuanya saudara, dan diikat tangannya, ditarik, mohon maaf, kayak binatang. Bayangkan, gak usah kayak binatang. Saudara, dia punya kuasa. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Segala power ada di dalam tangannya. Saya yakin para malaikat di surga, Mikael, Gabriel nungguin. Ngomong Yesus, ngomong. Biar gue tebas kepala itu orang, kata malaikat. Tapi Yesus diam aja. Gampang gak? Kalau saudara sedang disusahkan sama orang lain dan kau gak mampu balas, gampang. Tapi menjadi permasalahan, kau mampu balas, kau bisa balas, tapi kau diam aja gitu, kau diam aja. Makanya ikut Tuhan harus menyangkal diri kita. Makanya ikut Tuhan harus rela. Ketika kita bisa membela diri, kita bisa membalasnya. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, tapi Tuhan bilang, diam. Lutut di kakiku. Tapi Tuhan, cari aku. Tapi Tuhan udah begini. Aku yang tolong kamu. Karena ide itu gak menarik bagi orang percaya. Bagi orang percaya yang menarik, Tuhan turun dan bilang, kau apakan anakku? Setan kau. Kita bilang dia dicambuk. Ini cambuknya. Ambilkan cambuknya.
Cambuknya seperti Gideon. Ujungnya seperti itu. Ketika dia dicambuk, bukan hanya badannya yang luka, tapi Alkitab katakan dagingnya terambil. Dagingnya apa? Bahkan beberapa sains mengatakan tulang belakang Yesus itu patah atau hampir patah. Tulang belakangnya gak bisa berdiri tegak untuk menopang leher dan kepala. Ditelanjangi. Film Passion of the Christ masih baik karena muka Yesus masih seperti manusia. Tapi Alkitab bilang dalam kitab Yesaya, rupanya tidak lagi sama seperti manusia. Dicambuk sedemikian rupa. Gambar berikutnya lagi saudara, ini cambuk yang sama juga, menyambuk Yesus. Gambar berikutnya, gak usah dicambuk. Saya lagi jalan aja, lagi main-main Pak sapu lidi, kena istri saya, hati-hati dong. Nah, mati saya belum dicambuk. Kalau cambuk aku bilangin mama, ih mainnya mama. Berikutnya lagi saudara, paku yang menahan Yesus. Ini pakunya. Saya percaya dia bisa cabut paku itu dan turun menyelamatkan dirinya. Makanya dalam bahasa aslinya crucifixion atau disalibkan artinya adalah kematian yang perlahan dan sangat menyakitkan. Karena tujuan salib bukan mati, tapi menyiksa. Jadi lebih gampang mana? Langsung mati atau mati tapi disiksa pelan-pelan? Mati disiksa pelan-pelan. Karena salib bertujuan untuk saudara mati secara perlahan dan sangat menyakitkan. Alkitab katakan bahwa paku yang memaku Yesus kurang lebih 20 cm. Menebus. Lengan Yesus meregang hampir 15 cm. Kan saudara nonton filmnya kan? Ketika tangannya ditarik sampai bunyi krek. Itu bukan kretek abal-abal, bukan. Karena krek-krek bukan. Tapi ditarik krek. 15 cm. Kalau kau bilang Tuhan gak sayang sama engkau, saya gak tahu saya harus ngomong apa sama saudara. Setiap kali kita melihat salib, setiap kali kita tahu ada pengharapan. Makanya orang Kristen pakai salib. Makanya kalungnya salib, antingnya salib. Makanya gereja lambangnya apa? Salib. Dan yang terakhir ini saudara, namanya silospongium. Apa itu silospongium? Silospongium adalah alat yang dipakai pada masa Romawi kuno. Untuk dipakai untuk membersihkan kotoran. Kalau orang BAB, tampilkan orang BAB, itu yang dipegang tangannya, itu silospongium. Dia akan ambil air dan mohon maaf, dia cebok. Ditaruh di alat reproduksi BAB-nya. Keluar. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab mengatakan dengan meneran berat badan yang begitu berat di kayu salib dengan kerusakan pada diafragmanya menyebabkan dia sangat kesulitan, kesakitan untuk bernapas apalagi berbicara. Bahkan dia mengatakan dari kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka mengalami. Kebocoran pembuluh darah, jaringan paru-paru, detak jantung sangat cepat. Alkitab mengatakan di masa-masa dia susah ngomong, sangat susah ngomong. Tapi masih sempat-sempatnya dia bilang, ya Bapa ampunilah mereka. Padahal ngomong aja susah. Dan yang paling powerful, yang hits me hard, nampar saya dengan luar biasa. Silospongium itu ketika Yesus haus, diambil silospongium itu, ditaruh di anggur yang namanya poksa. Poksa itu adalah the lowest wine, anggur paling rendah untuk kalangan miskin. Alkitab katakan kelahiran Yesus ditemani oleh binatang di kandang domba. Kematian Yesus ditemani oleh para penjahat. Lahir binatang yang menemaninya, mati penjahat yang mendampinginya. Saudara mau apa lagi sih? Sesayang itu dia sama saudara dan saya.
Penjahat adalah gambaran saudara dan saya. Kiri kanan Gesmas dan Desmas mendapat kesempatan yang sama di hadapan Allah. Dua-duanya mendapat undangan, invitation dari Bapa di surga untuk bertobat. Yang satu tetap pahit, yang satu memilih untuk menerima anugerah itu dan mendapat pengampunan dari Allah. Mungkin saudara dua penjahat itu, mungkin saudara seperti saya dua penjahat itu yang mendapat undangan dari Allah dan berkata, aku mengasihi engkau hari ini di momen Paskah ini. Salib yang berteriak 2000 tahun yang lalu, salib yang sama berteriak pada malam hari ini memberikan undangan kepada saudara. Maukah engkau mengikuti jalanku? Maukah engkau tunduk kepadaku? Maukah engkau taat kepadaku? Maukah engkau menjadi pengikut Kristus yang sejati? Salib yang sama yang berdiri di Golgota 2000 tahun yang lalu, salib yang sama berteriak kepada each one of you. Dia meminta saudara untuk menjadi bukan Kristen penonton lagi yang cuma nontonin orang, tapi jadi Kristen pelaku dari firman, menghidupi firman. Hidupmu penuh dengan tantangan, tapi mukjizatnya selalu baru di setiap tantangan saudara. Hidupmu penuh dengan masalah, tapi di setiap masalah dia bela, dia tolong, dia buka jalan bagi saudara. Hidupmu penuh orang yang pengen jatuhkan, tapi setiap kali orang pengen jatuhkan saudara, justru Tuhan angkat engkau lebih tinggi lagi. Mau dijatuhkan lagi, lebih tinggi lagi. Mau dihancurkan lagi, lebih ditinggikan lagi. Sampai orang bingung mau jatuhin saudara. Sampai orang bilang udah gak usah dijatuhin, kau makin jatuh makin naik dia. Amin. Ya. Karena ini tempat kita. I speak to your spirit. Saya ngomong bebas. Paling yang marahin cuman istri. Ya. Silas Panggimu itu diambil, ditaruh di poksa. Dikasih di mulut Yesus. Buat cebok bos, ditaruh di mulut Yesus. Harusnya orang Kristen adalah orang yang paling kamsya sama Tuhan. Harusnya kita orang Kristen orang yang paling tahu diri sama Tuhan. Saya undang saudara malam ini. Look inside of you. Lihat ke dalam hatimu. Salib itu menanggung dosa kita. Dia dipermalukan agar hari ini engkau tidak pernah dipermalukan. Dia ditinggalkan agar hari ini engkau tidak lagi pernah merasa ditinggalkan. Pak, saya orang berdosa. Saya juga. Bahkan kalau saya boleh kutip perkataan Rasul Paulus, dari semua rasul, saya yang paling berdosa. Bukan saya bermegah atas dosa saya, no. Justru saya bermegah atas anugerah kebaikan Tuhan. Bahkan saya pernah sampai di titik ini, biarin orang mau ngomong apa. Biarin. Bodoh amat. Orang mau bilang, wah itu orang jahatnya minta ampun. Justru orang jahat itu bisa diri di mimbar, dipakai Tuhan. Beritakan Injil kerajaan surga. Agar orang yang lihat saya, belum. Agar orang yang lihat saya cuma bisa ngomong begini. Bukan Gideon, tapi Yesus. Amin. Saya berdoa di momen yang hari Paskah ini. Maka engkau memutuskan hidupmu untuk sungguh-sungguh ikut Yesus. Maka engkau seperti Petrus. Yesus bilang gini sama Petrus. Tolakkan perahumu ke kedalaman. Karena kalau di pinggir laut, Yesus gak bisa buat mukjizat. Yesus ajak Petrus bawa ke kedalaman. Di kedalaman Yesus bilang ini, tebarkan jala di sebelah kanan. Saya yakin Petrus semalam-malaman tebar jala. Mungkin Petrus bukan lagi tebar jala ke kiri, ke kanan, ke atas, sudah semua area. Tapi Yesus, karena Yesus yang bilang Petrus tebar sebelah jala. Kerinduan kami hidupmu bukan hanya hidup yang biasa-biasa saja. Tapi engkau menghidupi hidup yang Tuhan siapkan. Living at the fullest. Hidup sampai yang paling mentok yang Tuhan siapkan. Bilang kiri kanan saudara, rancangan Tuhan atasmu indah. Rancangan Tuhan atasmu indah. Kita tutup Alkitab kita.
Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan kita. Haleluya. Kita datang sama Tuhan. Kau yang datang dengan keluargamu, pegang tangannya. Kau datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita sama Tuhan. Mari kerinduanku ministry, kita bawa hidup kita sama Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Kau yang merasa tidak berdaya, sambil angkat tanganmu bilang, ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Mari kerinduan ministry, angkat tanganmu dengan imanmu, katakan, kasih-Mu Tuhan, thank you. Kami mau dekat padamu Tuhan, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Yang bangga punya Yesus, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari sama-sama dengan imanmu. Ku datang Tuhan, barui hatiku. Amin. Dengan anugerah di dalam Engkau. Sambil angkat tanganmu, katakan, ini yang kami tahu sore malam hari ini Tuhan. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Mari dengan iman percayamu katakan, ku kan terbang bagaikan raja wali, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama, kasih-Mu melingkupi bawaku dekat padamu. Akan terbang tinggi bersama-Mu.
matamu dengan iman percayamu di hari Paskah ini. Kasih-Mu kan, gak usah lihat kiri kananmu. Kami cuma mau dekat sama Tuhan. Kami cuma mau dekat. Kami cuma mau dekat. Karena dekat sama Tuhan kami aman. Dekat sama Tuhan kami menang, bukan terbang. Terbang bagaikan Roh-Mu mengangkatku. Sambil angkat tanganmu bilang, Roh-Mu mengangkatku Tuhan. Roh-Mu sambil angkat tanganmu, jadikan kalimat ini imanmu di hari Paskah ini. Roh-Mu terbang. Biar musik malun dengan lembut, naikkan doamu di hari Paskah ini. Kita mengatakan maka gempa bumi datang, malaikat turun dari surga, menggulingkan batu itu dan menduduki batu itu. Mungkin hari ini keadaanmu sama seperti mereka. Ada batu besar yang menutup jalan. Ada orang-orang kuat yang berusaha tutup jalan saudara. Hari ini sama seperti para wanita itu yang datang beriman dan percaya. Hari ini gak perlu kiri kananmu dengar, hanya engkau sama Yesus. Naikkan doamu. Bilang, ada batu besar yang menghalangi langkahku Tuhan. Aku minta Tuhan yang gulingkan batu itu. Kekuatanmu gak seberapa, tapi Dia sanggup untuk tolong saudara. Kalau engkau mau angkat tanganmu dan bilang, Tuhan, bukan tanganku yang menyelamatkan aku, tapi tanganmu yang menyelamatkan aku. Bukan kekuatanku yang buka jalan, tapi kekuatanmu yang buka jalan. Bukan kuat gagahku Tuhan, tapi kuat gagah dari surga. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, tutup matamu. Kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, persoalan hidupku saat ku bersama Dia. Sambil angkat tanganmu, katakan ku kan bagai Raja Wali di atas segala persoalan.